Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Lomahamsa Jataka, Sebentar Terbakar, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Patikarama, dekat Wesali, mengenai Sunakhatha. Pada masa sang Buddha menetap di Patikarama dekat Wesali, terjadilah peristiwa yang melibatkan Sunakhatha, seorang yang dahulu menjadi pengikut sang guru. Setelah mengenakan jubah dan membawa pata, ia berkelana sebagai bikhu. Namun pikirannya goyah ketika bertemu dan terpengaruh oleh ajaran Kora Ksatria. Karena kebingungan batin dan pandangan yang keliru, Sunakhatha meninggalkan sang Buddha, mengembalikan jubahnya, dan kembali menjalani kehidupan sebagai perumah tangga. Setelah itu, Sunakhatha bahkan melangkah lebih jauh. Ia berkeliling hingga keluar 3 lapis tembok kota Wesali untuk menyebarkan fitnah. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa sang Buddha tidak memiliki keistimewaan apapun, bahwa ajaran sang guru hanyalah hasil pemikiran biasa, dan bahwa jalan pembebasan yang diajarkan tidak benar-benar mengakhiri penderitaan. Kata-kata ini disebarkan dengan kemarahan, bukan dengan kebijaksanaan. Sang Mulia Sariputta mendengar ucapan-ucapan tersebut saat melakukan pindapata. Ia tidak membalas dengan amarah, melainkan menyimpannya dalam batin dan melaporkannya kepada sang Buddha setelah kembali. Sang guru dengan tenang yang mendalam menjelaskan bahwa Sunakhatha berbicara bukan berdasarkan pengetahuan, melainkan karena sifatnya yang mudah tersulut emosi. Ia menegaskan bahwa tanpa disadari, Sunakhatha justru sedang memuji sang Buddha, sebab ia menyangkal sesuatu yang berada di luar jangkauan pemahamannya. Sang Buddha kemudian menguraikan kualitas luar biasa yang ada di dalam dirinya. Ia menjelaskan tentang 6 kemampuan batin, 10 kekuatan Tathagata, dan 4 landasan keyakinan yang membuatnya tidak tergoyahkan. Ia mengetahui hukum kelahiran dan kematian secara mendalam, serta memahami arah dan akibat dari setiap pandangan salah. Barang siapa yang menolak kebenaran ini, kata sang guru, pada akhirnya akan dihadapkan pada kenyataan yang pahit akibat perbuatannya sendiri. Kemudian sang Buddha mengingatkan bahwa ini bukan pertama kalinya ia menguji jalan yang keliru. Pada kehidupan lampau, jauh sebelum pencerahan sempurna, ia sendiri pernah menjalani pertapaan ekstrim untuk membuktikan apakah kebenaran sejati dapat ditemukan di sana. Dari situlah kisah Lomahamsa Jataka bermula. Pada kehidupan itu, Bodhisatta memilih jalan petapa telanjang. Ia mengikuti praktik para pertapa ekstrim, hidup tanpa pakaian, menutupi tubuh dengan debu, dan menghindari manusia seperti rusa yang ketakutan. Ia makan sisa-sisa kotoran, ikan kecil, dan apapun yang dianggap hina. Ia tinggal di belukar yang menakutkan demi menjaga diri dari kenyamanan dan gangguan dunia. Di musim dingin, Bodhisatta keluar pada malam hari, membiarkan tubuhnya diguyur salju. Saat matahari terbit, ia kembali ke belukar dan basah oleh embun dan hujan. Tubuhnya gemetar, namun ia bertahan. Di musim panas, ia berdiri di bawah terik matahari pada siang hari, hingga tubuhnya terbakar. Dan pada malam hari, ia berdiam di hutan tanpa angin, bermandikan keringat dan panas yang menyiksa. Dalam kesunyian dan penderitaan itu, muncul sebuah syair dalam batinnya. Ia menyadari bahwa dirinya bergantian terbakar dan membeku, sendirian di hutan tanpa api di sampingnya. Namun dengan bara penderitaan di dalam batin, ia melihat bahwa pertapaan ekstrim ini adalah perjuangan keras yang belum tentu mengarah pada kebenaran sejati. Saat ajal mendekat, Bodhisatta melihat dengan jelas bahwa semua penyiksaan diri yang ia jalani tidak membawa pembebasan. Di ambang kematian, ia melepaskan pandangan salah, membuang kesombongan atas penderitaan yang ia tanggung, dan berpegang pada kebenaran yang murni. Karena kebijaksanaan yang muncul di saat terakhir itu,
ia terlahir kembali di alam dewa. Sang Buddha menutup kisah ini dengan menjelaskan bahwa ia sendiri adalah petapa telanjang dalam kehidupan lampau tersebut. Dengan kisah ini, beliau menunjukkan bahwa penderitaan fisik yang ekstrim bukanlah jalan menuju pembebasan, dan bahwa kebijaksanaan tidak lahir dari menyiksa diri, melainkan dari pemahaman yang benar. Solusi yang dapat dipetik dari Lomahamsa Jataka adalah pentingnya keseimbangan dan kebijaksanaan dalam pencarian spiritual maupun kehidupan sehari-hari. Kisah ini menunjukkan bahwa kesungguhan tanpa arah yang benar justru dapat menjerumuskan seseorang pada penderitaan yang sia-sia. Solusinya bukanlah menolak usaha keras, melainkan memastikan bahwa usaha tersebut dilandasi pandangan benar. Dalam praktik spiritual, seseorang perlu memahami bahwa menyiksa diri tidak sama dengan memurnikan batin. Dalam kehidupan modern, ini tercermin pada orang-orang yang bekerja berlebihan, memaksakan diri, atau mengikuti jalan ekstrim dengan meyakinkan bahwa penderitaan otomatis menghasilkan kebenaran. Lomahamsa Jataka mengajarkan bahwa refleksi, kebenaran, dan kebijaksanaan adalah kunci. Ketika seseorang berani meninjau ulang jalannya dan melepaskan ego serta pandangan salah, saat itulah perubahan sejati terjadi. Solusi sejati bukanlah terletak pada seberapa keras seseorang menderita, melainkan seberapa jujur ia memahami dirinya sendiri dan kenyataan. Pesan moral dari Lomahamsa Jataka adalah bahwa penderitaan fisik dan pengorbanan ekstrim tidak menjamin tercapainya kebenaran. Jalan yang keliru, meskipun dijalani dengan ketekunan yang luar biasa, tetap akan berakhir pada kebuntuan. Kisah ini menegaskan bahwa kebenaran tidak dapat dipaksakan melalui siksaan diri, dan bahwa kesombongan spiritual dapat menyamar dalam bentuk asketisme. Sunakata yang menolak Sang Buddha dan Bodhisatta yang dahulu menjalani pertapaan yang ekstrim sama-sama menunjukkan bagaimana pandangan salah dapat menyesatkan, meskipun niat awal tampak mulia. Moral utamanya adalah bahwa kebijaksanaan lahir dari pemahaman, bukan dari penderitaan yang dibanggakan. Ketika seseorang berani mengakui kesalahan jalannya dan melepaskan keterikatan pada pandangan ekstrim, barulah batin terbuka pada kebenaran. Inilah pelajaran mendalam yang relevan bagi siapapun yang mencari makna hidup. Kesimpulan dari Lomahamsa Jataka adalah bahwa jalan menuju pembebasan bukanlah jalan ekstrim, melainkan jalan tengah yang dilandasi pandangan benar. Sang Buddha menunjukkan melalui pengalaman lampaunya sendiri bahwa pencarian yang salah, meskipun dijalani dengan tekad yang luar biasa, tetap tidak membawa hasil. Namun, ketika kebijaksanaan muncul dan pandangan salah dilepaskan, perubahan sejati dapat terjadi, bahkan di saat terakhir kehidupan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia jika seseorang mau belajar darinya. Tetapi penderitaan tidak boleh dijadikan tujuan. Jalan pembebasan menuntut kejujuran batin, kejernihan pandangan, dan keberanian untuk meninggalkan keyakinan yang keliru. Inilah inti ajaran yang membedakan kebijaksanaan sejati dari sekedar ketekunan tanpa arah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.